Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada kami, yaitu kelompok 3. Yang pertanyaannya adalah, karakteristik apa yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam konsep manajemen sistem pendukung keputusan? Yaitu karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama, dia fokus pada hal yang penting. Yang kedua, dia logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Yang keempat, dia membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Yang kelima, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Yang keenam, langsung bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel pengambilan keputusan dalam manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang buat kita semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Yang dimana pertanyaannya itu ialah bagaimana memilih teknik untuk menguji sebuah analisis data. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama, jenis penelitian. Apakah hanya penelitian deskriptif atau penelitian yang mengambil suatu kesimpulan atau inferensial? Yang kedua, jenis hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian. Penelitian yang berhipotesis deskriptif, teknik analisisnya berbeda dengan penelitian yang berhipotesis komparatif atau asosiatif. Yang ketiga, skala data dalam penelitian. Penelitian yang mempunyai skala data nominal, teknik yang digunakan berbeda dengan penelitian yang berskala data ordinal atau rasio. Yang keempat, normalitas data. Jika data penelitian kita berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan teknik analisis parametrik. Namun jika tidak normal, maka teknik statistik yang digunakan adalah non-parametrik. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat, dapat diterima. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Esther Hozani Siregar, NPM 18150012, di mana saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, di mana pertanyaannya adalah, coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan manajemen analisis data menggunakan bahasa sendiri. Baiklah, saya akan menjawabnya, di mana analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahroji Hasibuan. Saya dari kelompok 3, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan analisis data. Analisis data itu adalah proses di mana pengupayaan mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristiknya itu menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk semua masalah, terutama yang terkait dalam penelitian. Analisis data ini juga didefinisikan sebagai untuk mengubah hasil data penelitian menjadi informasi yang baru dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Langkah-langkah prosedur analisis data itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah tahap di mana kegiatan analisis data untuk dianalisis. Yang kedua ada tahap penyuntingan, yaitu proses pengecekan kejelasan dan kelengkapan terhadap pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga tahap pengkodean, yang merupakan proses mengidentifikasi dan mengklasifikasi semua pernyataan pada instrumen agar terkumpulkan berdasarkan variabel yang dipelajari.
Selanjutnya ada tahap pengujian, di mana proses pengujian ini adalah kualitas datanya baik dari segi validitas maupun reliabilitas. Instrumen ini dapat mengumpulkan data. Selanjutnya ada tahap mendeskripsikan data, di mana proses menggambarkan data ini menyajikannya dalam bentuk tabel, frekuensi, diagram dengan berbagai ukuran kecenderungan sentral, ukuran dispersi. Tujuannya itu memahami karakteristik data sampel menjadi suatu penelitian. Selanjutnya ada tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian proposisi. Apakah itu dapat diterima atau ditolak? Apakah itu memiliki makna tidak berdasarkan tahap ini nantinya dan akan dibuat. Jenis-jenis analisis data ini ada analisis data deskriptif, ada analisis data inferensial, dan manfaat analisis data itu yaitu mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas, proses identifikasinya lebih andal, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal yang penting, dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat tepat. Dalam kegiatan bisnis, membantu proses mengidentifikasi masalah, memerlukan tindakan keputusan. Selanjutnya, memiliki kesadaran yang lebih baik tentang potensi pelanggan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan manfaat atau tujuan dari manajemen analisis data. Manfaat analisis data mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas, proses identifikasi yang lebih handal, memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting, dapat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan cepat dan tepat. Tujuan analisis data yaitu adalah proses yang merinci adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari simpel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian, hipotesis atau dugaan. Sekian dari saya, terima kasih.